Faslun wa faraidul khusli salah satu asya'a ahaduha an-niyatu fayanwil junubu raf'al janabati awil hadasil akbari wa nahwi dzalika wa tanwil haidu awin nifasu raf'al hadasil haidi wan nifas. Jadi yang kita bahas di sini itu adalah pasal daripada wa faraidul khusli salah satu, itu menerangkan fardunya mandi itu salah satu ada tiga. Nah, fardunya mandi itu ada tiga macam. Nah, ini syarat yang menerangkan daripada fardunya mandi, yaitu yang pertama apa? Yang pertama fayanwil junubu raf'al janabati, yaitu niat di dalam niat maka bagi orang yang junub. Raf'il fayanwil junubu, maka kedua wong junub kanggone wong junub raf'al janabati awil hadasi, yaitu bagi orang yang junub harus niat menghilangkan jenabat. Ini bagi orang yang junub ya. Dari sebabnya salah satu yaitu adalah setelah selesai berkumpul suami dengan istri. Nah ini keadaan junub ataupun dalam keadaan keluar air mani lewat mimpi. Nah ini harus niat benar. Fayanwil junubu raf'al janabati. Jadi berniat, ya Allah aku berniat menghilangkan janabat atau hadas besar. Awil hadasil akbari wa nahwi dzalika. Wa tanwil haidu awin nifasu raf'al hadasil haidi wan nifas. Dan bagi orang yang haid, ini ya, bagi orang haid atau orang yang nifas, ini berarti perempuan. Niat bagi orang yang haid, orang yang nifas, maka di situ raf'ul hadasil haidi wa tanwil haidu, maka hendaklah niat yaitu awin nifasu raf'al hadasil haidi wan nifasi, maka hendaklah niat menghilangkan hadas ataupun kotoran haid atau nifas. Nah ini ya, ini niatnya ini niat daripada fardunya mandi. La watakunu an-niyatu maqrudatan bi awalil fardi. Niat tersebut harus dibaca, dan niat tersebut harus dibaca berbarengan dengan permulaan fardu. Nah ini ya, harus bi awalil fardi, yaitu permulaan apa? Permulaan fardu. Nah itu sama dengan enggak beda jauh dengan niatnya orang mau sholat. Nah, kan kalau orang mau sholat sama-sama saja, enggak jauh ya. Usolli fardu zuhri misalkan, ya Allah aku niat sholat zuhur fardu 4 rakaat karena Allah Ta'ala akbar. Nah itu sudah selesai niatnya. Niat di dalam hati itu kalau sholat. Nah kalau itu wahwa awalu ma yukhsalu min a'lal badani au asfalihi falau nawa ba'da husli juz'in wajaba i'adatuhu. Nah wa huwa awwalun, adapun yang dibasuh dari arah bagian yusalu min a'lal badani, dari arah bagian atas badan, min a'lal badani, dari atas ya, dari bagian atas badan, au asfalihi, ataupun dari arah bawahnya badan. Ini yang dibasuh. Falau nawa, ini kan, falau nawa, seandainya orang itu niat ba'da husli juz'in, sebagian anggota badan, wajaba maka wajib apa i'adatuhu, yaitu pembasuhan sebagian anggota badan tersebut. Nah jadi niat itu berbarengan dengan fardu, dengan fardunya mandi, niat bareng ya kan gitu kan ya. Nah di sini yaitu niat, berarti niatnya kita di saat menggerocok air ke seluruh tubuh itu sudah membaca niat. Nah di sini diterangkan adapun daripada niatnya, ya, adapun daripada niatnya di sini contoh niat mandi junub misalkan, nawaitul husli li raf'i hadasil janabati gitu ya. Fardhu lillahi ta'ala, ya Allah aku niat mandi untuk menghilangkan hadas jenabat, fardu karena Allah Ta'ala. Nah mandi pure gitu ya, itu bareng, ya Allah nawaitul husli li raf'il hadasil janabati fardhu lillahi ta'ala, itu ya, langkah hadas. Nah, langkah-langkahnya seperti itu. Jadi
Kalimat liraf'il di sini liraf'il hadasil janabati, kalimat liraf'il hadasil janabati boleh diganti dengan liraf'il hadasil akbari. Ini juga boleh. Nawaitul khusli liraf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Itu boleh juga itu. Ya, diperbolehkan mengganti janabati dan akbari karena itu adalah hadas besar. Nah, itu ya. Hadas besar. Nah, itu yang pertama niat tadi. Dan yang kedua yaitu wa izalatun najasati in kanat ala badanihi, yaitu wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis, ya. Dan menghilangkan najis in kanat ala badanihi, jika memang pada badan orang yang mandi itu terdapat najis. Nah, ini juga memiliki apa? Untuk mandi wajib apabila badannya ada najis yang nempel. Misalkan ini al-muhtasili wa hazama rajajahu rafi'i wa alaihi fala yakfi khuslatu wahidatun anil hadasi wan najasati. Maka di sini diterangkan dan keterangan, ya, dan keterangan inilah yang dianggap kuat. Fala yakfi khuslatu wahidun, ya. Siapa yang menganggap hazama roja jahu rafi'i dianggap kuat oleh para imam. Oleh karena itu maka tidaklah cukup mandi dengan satu pembasuhan. Jadi mandi wajib itu tidak hanya satu basuhan toh, ya. Nah, gitu ya. Jadi beberapa basuhan nanti di sini lengkap nanti, ya. Ini keterangannya lengkap. Makanya kalau untuk buat video semotong ojo ngawur ini, ya. Nanti kalau sama motongnya ngawur nanti yang nyemak bingung ini gitu. Kalau saya motongnya ngawur nanti yang nyemak susah nyemak, ya. Sampai melok ngaji. Kalau yang mendengarkan ini ya, hanya lewat videonya susah nanti. Wah, ini terpotong videonya, mana gedengannya, loh kan sulit mencari mana, ya. ini ya. Ya gitu. Jadi cukup mandi satu itu tidak cukup dengan basuhan. Warrojahan nawawiyul iktifa'a bi khuslatin wahidatin anhu wa mahaluhu idza kanatin najasatu hukmiyatan hukmiyatan amma idza kanat ainiyatan wajaba khuslatani anhuma. Ini Imam Nawawi berpegang teguh, warrojahan Nawawi al-iktifa, pada pendapatnya bahwa mandi dalam satu pembasuhan, ya, dalam satu pembasuhan wa mahaluhu idza kanatin najasatu, dan dipergunakan untuk menghilangkan keduanya, yaitu hadas di sini dan najis, dengan dasar apabila najis tersebut berupa najis hukmiyah. Nah, ini najis yang hukmiyah, yang tidak kelihatan, tidak nampak, gitu ya. Yang tidak nampak, maka hadas besar di sini wa mahaluhu idza kanatin najasatu hukmiyatan ama idza kana ainiyatan wajaba khuslatani. Sedangkan bila najis itu ainiyah, najis itu nemplok nang awak, nemplok di badan dan kelihatan, ya, maka di situ apa? Di sini apa? Wajaba khuslatani anhuma, yaitu maka wajib menggunakan dua pembasuhan dari hadas dan najis, yaitu, ya, dua pembasuhan. Basuhan pertama untuk hadas, yang kedua untuk membasuh apa? Membasuh najis. Junub wa najasatun, apa? Junub dan najis, hadas besar dan najis. Mas di sini tadi nawaitul husli liraf'i hadasil janabati atau liraf'il hadasi akbari, itu ya boleh. Dan yang ketiga di sini wa isadul ma'i ila jami'ish sya'ari wal basyarati wa fi ba'din nusahi badara jami'i usulin. Dan yang ketiga yaitu wa isadul ma'i, meratakan air. Mulai dari mana? Ila jami'ish sya'ari wal basyarati, yaitu mulai ke seluruh rambut dan kulitnya badan biur. Nah, mulai seluruh rambut ini, ya. Wa fi ba'din nusahi. Nah, ini, ya. Dan menurut sebagian keterangan yang sah, yaitu jami'us syar'i wal basyarati, itu menjadi gantinya lafaz jami'u usuli. Jadi sekabehane
semua anggota badan ini harus rata, sela-sela kelek misalkan ya di selakangan ini, pokoknya yang nyelip-nyelip nih di saat mandi wajib harus terkena air semua gitu ya, termasuk rambut ini harus rata. Nah, rambut ini harus benar-benar basah sampai pori-porinya rambut. Wala farqa baina sya'ri ra'si wa khairihi wala bainal khafifi minhu wal kasifi. Ya, wala farqa lan ora ana perbedaan baina sya'ri ra'si di antara rambut kepala wa khairihi ataupun dengan yang lainnya. Wala bainal khafifi, demikian juga antara rambut yang jarang-jarang dan yang tebal. Itu enggak ada perbedaan, jadi sama harus rata. Entah rambutnya gundul apa rambutnya tipis ya, tetap harus rata, nggak boleh udah rambutnya tebal apalagi tebal. Nah itu ya, jadi sama caranya, mau rambut tebal mau rambut tipis caranya tetap sama, harus sampai ke pori-pori. Wa sya'ral matfuru illam yasil ma'u ila batinihi. Rambut yang dikundi, rambut yang digulung bagaimana? Jika air tidak dapat sampai ke dalamnya itu bagaimana? Dan gitu ya. Kecuali kan gitu ya. Kecuali di sini diterangkan kecuali dengan dilepas ikatannya, maka melepas ikatan daripada rambut itu adalah wajib. Nah, yang digulung atau dikundi atau dikuncir itu dilepas dulu. Ya, dilepas dulu kuncirnya, setelah itu baru digerojok. Nah, adapun wajaban abduhu wal muradu bil basyarati zahirul jildi. Adapun yang dikehendaki dengan tembus sampai pori atau kulit yaitu bagian lahir kulit itu. Nah, ini harus rata ini. Ya, ini sini harus rata ini. Ini pori-porinya harus rata ya. Ini harus dipahami itu tiga itu. Ya, tiga itu harus paham, sama dari niatnya juga ya, harus dipahami benar itu